Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu baik-baik saja ya di rumah kan sekarang? Atau di mana? Alhamdulillahirrahmanirrahim, semester ini kita berjumpa lagi dengan mata kuliah yang berbeda, yakni pasar modal syariah. Sebelumnya, teman-teman pasti udah gak asing dengan pasar yang satu ini. Tapi sebelum membahas pasar modal lebih lanjut, terlebih dahulu, marilah kita mengenal apa itu investasi. Oke, kalau saya tanya teman-teman hari ini, pengen beli mobil nggak? Pengen beli rumah mewah dengan furnitur kelas kakap nggak? Pengen nggak tiap bulan bisa jalan-jalan ke Korea, menikmati indahnya Pulau Jeju, kemudian menyeberang ke Jepang, lihat Gunung Fuji? Atau mau ngadem ke Burj Khalifah di Dubai sekedar buat minum es teh manis? Atau mungkin di sini teman-teman ada yang punya mimpi buat lanjut kuliah S2 ke Oxford atau kampus pilihan lainnya di luar negeri? Pada umumnya 100% orang pasti akan jawab, iya saya mau. Tapi pertanyaannya hari ini, bisa nggak sih kita mewujudkan semua keinginan itu? Jawabannya udah pasti bisa banget. Asal apa? Ada uangnya. Karena tanpa uang, ya nggak bisa beli apa-apa. Sedih banget. Nah, terus sekarang masalahnya gimana nih biar uangnya ada dan cukup? Sementara tabungan yang disimpan pun mungkin tidak akan bisa mengejar keinginan yang tertunda karena nilai uang yang menurun. Sedangkan setiap harinya, harga barang kian meroket. Belum lagi jumlah tabungan kita harus terpotong dengan biaya bulanan. Duh, makin amblas. Kalau begini terus, tabungan tidak akan pernah cukup untuk mewujudkan keinginan-keinginan tersebut. Oke, kalau kita mengingat dulu saat beli permen 1000 mungkin dapat 10 butir. Hari ini hanya dapat 4 butir permen. Kalau kita bawa jumlah tabungan kita sekarang ke zaman dahulu, mungkin udah bisa disebut konglomerat ya, bisa beli apa aja, I'm rich. Tapi kalau misalkan kita bawa jumlah tabungan kita sekarang ke masa depan, aduh nggak tahu deh bisa apa ini uang. Oke, kita bandingkan dulu dengan sekarang. Dulu beli satu bungkus mie instan harganya bisa 500 perak. Hari ini harganya 3.000 per bungkus. Udah naik berapa persen tuh harganya dari dulu dan sekarang? Naiknya 600%. Padahal produk yang dijual tidak pernah berubah dan tetap sama kok dari dulu. Ukuran, rasanya, bentuknya, beratnya, lagi baunya, sama semua. Tapi harganya meningkat drastis. Nah, inilah yang dinamakan inflasi. Harga barang terus naik, sedangkan nilai uang semakin menurun. Maka dari itu, untuk menjaga nilai uang kita dari inflasi jangka panjang, maka kita butuh yang namanya proteksi. Proteksinya apa nih? Sudah pasti investasi. Investasi itu apa sih? Investasi adalah pengelolaan aset atau harta sehingga aset atau harta tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari. Investasi itu sama seperti kita menanam benih pohon. Kita ibaratkan saja benih itu adalah pohon mangga. Kita tanam benih tersebut, kita rawat, diberi pupuk dan air agar ia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga menghasilkan buah yang sedap. Kebayang ya manisnya mangga saat memasuki mulut, sudah manis, sedap, gak perlu ngeluarin duit buat makan nih buah. Terlebih buahnya kalau kita jual bisa nguntungin kita lagi, super. Nah, ini juga sama dengan investasi. Hari ini kita tanam uang di perusahaan, amati perkembangannya, rawat dengan cermat, 5-10 tahun kemudian kita akan merasakan hasil yang luar biasa. Tak perlu lagi lelah bekerja mencari uang, biarkan saja uang yang bekerja untuk kita. Memang kalian mau gitu sampai tua nanti terus bekerja sampai gundul? Kalau saya sih pengennya nyantai bareng cucu main. Kalau kalian? Nah, coba pikirin dari sekarang deh. Oke? Balik lagi. Jadi investasi itu intinya mengelola sejumlah uang atau dana untuk menghasilkan keuntungan jangka panjang, yang mana ini akan menjadi proteksi untuk kita dalam menghalau inflasi. Coba kalau kita gak pakai proteksi, kekejaman inflasi akan kian terasa.
Seperti pada gambar berikut, kalau dulu misalkan saya beri kalian uang 100.000 rupiah buat jajan cemilan di departemen store, udah pasti kalian bisa jajan sampai 1 troli penuh. Tapi hari ini kalau dikasih uang 100.000 pergi ke departemen store, ya mana bisa 1 troli penuh, palingan juga cuma beberapa item. Apalagi nanti masa depan. Nah, sama seperti Babe yang di samping yang sedang mengejar kebutuhan harian. Sayangnya Bapak tak sanggup untuk mengejar. Ini karena inflasi membawa terbang harga-harga ke langit. Makanya kita butuh yang namanya investasi. Loh, memang cara kerjanya gimana sih? Modal yang teman-teman tanam atau investasikan pada perusahaan seperti saham atau dalam bentuk investasi lainnya akan memberikan return atau keuntungan yang akan meningkatkan jumlah uang teman-teman. Nah, kalau investasi di pasar modal itu dengan cara membeli efek. Nah, mari kita fokus di saham dulu. Kalau teman-teman beli saham, teman-teman akan diuntungkan dengan memperoleh keuntungan berupa capital gain dan dividen. Capital gain adalah selisih positif dari harga jual dan harga beli. Kayak untung dari hasil penjualan kalian lah. Kalau dividen, ini ibaratnya bagi hasil perusahaan kepada kalian sebagai pemegang saham karena sudah mau berinvestasi di perusahaan tersebut. Misalkan, kalau kalian di bulan Mei kemarin melihat peluang dengan membeli saham ICBP di harga 8.150 per lembar saham, ICBP itu sahamnya Indofood ya, sahamnya mie Indomie nih. Oke, kalian invest sebanyak 100 lot. 1 lot sama dengan 100 lembar saham. Jadi kalau kalian punya 100 lot, berapa jumlah saham yang kalian punya? 100 lot dikali 100 lembar saham sama dengan 10.000 lembar saham ICBP. Jumlah uang yang kalian investasikan adalah 81.500.000. Ini harga per lembarnya dikali jumlah lembar saham kalian. Pertanggal 12 Agustus kemarin, kalian dapat dividen sebesar Rp215 per lembar saham. Kalau dikalikan dengan jumlah saham kalian yang 10.000 lembar, berarti perusahaan sudah membagikan dividen uang cuma-cuma tuh sebesar 2.150.000. Nih uang nih ya, tiba-tiba bakal masuk aja ke rekening kalian. Belum lagi kalau kalian menjual saham tersebut. September kemarin, harga ICBP sampai pada 10.550 per lembar saham. Berapa selisih keuntungan yang kalian bisa ambil jika kalian menjual di harga itu? 10.550 perak dikurangi 8.150 perak sama dengan 2.400 atau 24 juta. Itu selama jangkanya 5 bulan. Untung banget kan? Nah, makanya agar hari tua kita terasa nyaman, tidak botak karena lelah dan mengkhawatirkan inflasi lagi, keinginan-keinginan kita juga bisa tercapai. Sudahlah, let the money work for you. Jangan mau dijajah uang terus. Jadi, investasi itu beda dengan tabungan ya. Yang kita rasakan selama ini, tabungan hanya sekedar simpan saja. Return yang diberikan pun sedikit sekali. Berbeda dengan investasi. Jadi mulai hari ini, marilah kita coba untuk terjun berinvestasi. Kumpulkan 1 juta lembar saham untuk kehidupan yang santai, aman, dan tentram di masa depan. Oke, sekarang harus kemana nih kalau mau investasi? Kalian bisa terjun ke pasar modal Indonesia. Pasar modal itu apa sih? Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 Pasal 1.13, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Jadi, pasar modal adalah sarana yang mempertemukan investor dan issuer atas permintaan dan penawaran surat berharga. Kita lihat di sini. Emiten sebagai perusahaan yang membutuhkan dana, dia akan go public di bursa efek. Lalu investor sebagai orang yang punya dana datang membeli efek. Dengan kata lain, dia berinvestasi ya. Jadi kalau kalian mau transaksi efek, kalian bisa melakukannya di bursa. Nah, biar kegiatan transaksi efek berjalan dengan aman, nyaman, terkendali, intinya ya berjalan dengan baik, maka butuh kehadiran yang namanya
SRO atau Self-Regulatory Organization. SRO ini ada 3. Ada KPI, KSEI, dan Bursa. Tadi Bursa udah ya, sekarang KPI. KPI itu apa? KPI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Dia akan beroperasi setelah proses transaksi di bursa kelar. Tugasnya adalah membantu hak dan kewajiban investor dan memastikan semua pihak dapat haknya. Investor dapat efeknya, emiten dapat uangnya. Jadi teman-teman tidak perlu takut dan khawatir akan tertipu. Ini bukan investasi bodong ya. Setelah dari KPI, kita kemana? Barulah kita ke KSEI. Ini Kustodian Sentral Efek Indonesia. KSEI ini melakukan semua proses pemindah bukuan dan penyimpanan efek. Jadi nanti uang yang kita gunakan untuk membeli efek akan ditransfer oleh bank yang bekerja sama dengan KSEI selaku bank pembayaran. Tapi jangan lupa, isi saldo banknya dulu ya. Karena jika rekening kita tidak ada saldonya, ya udah pasti tidak akan bisa ditransferkan. Ya nggak bisa beli. Jadi cek saldo dulu sebelum beli. Oke? Terus OJK di mana nih? Tenang. OJK bertugas untuk mengawasi seluruh kegiatan transaksi keuangan. Jadi, ini sudah benar-benar terlindungi dan tak perlu cemas lagi. Kalem aja. Next, kita bahas pasar modal dan pasar tradisional. Sebetulnya pasar tradisional dan pasar modal itu sama kok. Yang membedakan apa sih? Yang membedakan ya sebutan-sebutannya. Kalau di pasar modal, yang membeli itu adalah investor beli. Dan yang menjual adalah investor jual. Nah, agen penjual barangnya siapa nih? Kalau di pasar modal sebutannya ialah perusahaan sekuritas atau broker. Nah, kemudian objek transaksinya apa? Kalau di pasar modal itu efek. Nah, yang memproduksinya siapa? Ini ada emiten atau perusahaan yang mengeluarkan efek. Nah, transaksi penawarannya ada nggak? Ada. Di pasar modal bisa kok saling tawar-menawar, namanya continuous auction. Kayak nilai barang di pasarnya kita bisa lihat di indeks harga. Nama pasarnya apa? Bursa atau Bursa Efek Indonesia. Kemudian pihak yang mengatur atau mengelola pasarnya siapa? Tadi ada 3 ya, SRO, Self Regulatory Organization. Itu ada Bursa, KPEI, KSEI, dan OJK sebagai regulator. Sekedar informasi untuk teman-teman, jika kalian ingin beli saham, kalian jangan langsung datang ke bursa di Jakarta ya. Ngetuk pintu, terus Assalamualaikum, Pak, Bu, mau beli saham 1 lot. No, oke? Jadi, kalau kalian mau beli saham, kalian bisa jadi investor terlebih dahulu dengan cara membuka akun di rekening perusahaan sekuritas. Kalau sudah, nanti baru boleh beli saham dengan cara online. Jadi beda ya cara belinya di pasar tradisional dengan pasar modal. Kalau pasar tradisional ya kita bisa langsung tatap muka ya. Saya mau beli ikan 1 kilo, mangga. Ini barangnya, ini uangnya. Tapi kalau di pasar modal, itu harus punya rekening dana investor terlebih dahulu. Kemudian transaksinya itu dengan cara online. Jadi kalian gak perlu datang ke bursa langsung atau ke perusahaan emitennya langsung. Oke? Sedikit bercerita tentang sejarah pasar modal di Indonesia. Sebetulnya kegiatan transaksi efek itu sudah ada sejak 1880. Tapi berlangsungnya tanpa organisasi resmi. Kemudian 1912 pemerintah Hindia Belanda membentuk bursa efek pertama di Indonesia, yakni Bursa Efek Batavia. Di Batavia ini kalau sekarang kita sebut dengan Jakarta ya. Nah, efek yang diperjualbelikan saat itu adalah saham dan obligasi perusahaan perkebunan Belanda. Saat itu peminat efek banyak, yang dari luar kota juga banyak. Maka pemerintah Hindia Belanda pun buat lagi bursa di Surabaya dan Semarang tahun 1925. Sayang, akibat Perang Dunia Kedua, kegiatan bursa di Semarang dan di Surabaya harus dialihkan ke Batavia. Namun, bursa Batavia pun harus ikut tutup juga akibat adanya Perang Dunia II ini. Setelah Indonesia merdeka,
Pada tahun 1950, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Tahun ini pun menjadi tanda di mana bursa kembali aktif, yakni dengan mengeluarkan obligasi oleh pemerintah. Namun saat bangkit kembali, bursa ini lesu akibat program nasionalisasi perusahaan Belanda oleh Indonesia yang menyebabkan Belanda ini marah dan tak mengizinkan Indonesia untuk menjual efek-efek milik Belanda. Di tahun 1977, akhirnya Soeharto meresmikan Bursa Efek Jakarta. Dan di tahun ini pun ada emiten pertama yang melantai di bursa, yakni PT Semen Cibinong. Pemerintah saat itu mencoba mencari jalan agar banyak yang go public. Akhirnya dibuatlah Pakdes 88 yang memberikan kemudahan untuk go public dan menyelenggarakan bursa. Karena ada Pakdes ini, maka muncullah Bursa Paralel Indonesia dan Bursa Efek Surabaya tahun 1988 dan 1989. Tapi tak lama kemudian, BPI dan BSI ini merger. Akhirnya cuma ada 2 bursa saat itu, BEJ dan Bursa Efek Surabaya. Selang 12 tahun kemudian, akhirnya 2 bursa ini pun merger dan menjadi satu, yakni Bursa Efek Indonesia. Nah, mereka ini merger di tahun 2007. Dulu, transaksi di bursa itu repotnya banget. Dan di bursa itu banyak banget orangnya. Tapi sekarang, karena sudah scriptless dan online, perdagangan tak serepot dulu lagi. Mau transaksi pun juga ya dimanapun jadi, nggak usah harus ke pasar, nggak usah harus ke bursa. Sekarang melakukan transaksi itu aman dan nyaman. Dulu beli saham itu mahal. Yang benar-benar kaya tuh ya itulah hanya orang-orang yang bergelimpangan di bursa efek. Sekarang enggak. Semua orang bisa beli saham. Karena dulu satu lotnya itu 500 lembar. Sekarang satu lotnya 100 lembar. Jadi bisa lebih murah. Lebih mencoba untuk dekat dengan masyarakat. Gitu. Jadi kalian kalau misalkan punya uang 100.000, cobalah transaksikan, investasikan di pasar modal. Bu, saya cuma punya 50.000. Bisa nggak? Bisa. Punya 20.000 bisa nggak? Masih bisa, tenang aja kok. Murah. Pasar modal memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Bagi emiten atau perusahaan yang sudah go public di sini, mereka mendapatkan keuntungan dalam memperoleh dana jangka panjang, di mana dana tersebut akan membantu mereka dalam melakukan ekspansi perusahaan. Selain itu, pasar modal juga membantu perusahaan menjadi lebih profesional. Perusahaan yang profesional akan sangat digemari oleh masyarakat. Profesionalisme akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat pada perusahaan. Bagi investor, ini menjadi wahana investasi. Selain itu juga meningkatkan kekayaan. Tadi kan sudah disebut ya, ada capital gain, ada juga dividen. Kalau bagi negara, pasar modal tentu akan menciptakan perluasan lapangan kerja yang mengakibatkan terjadinya penyerapan tenaga kerja. Hal ini tentu akan berdampak pada peningkatan PDB. Peningkatan pendapatan masyarakat akan mendorong peningkatan pendapatan nasional. Jika hal ini terjadi, maka ekonomi negara tentu akan membaik, sehingga akan mendorong investor lain untuk berinvestasi. Pasar modal itu ada payung hukumnya nggak? Ada nggak? Ada ya. Ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, ada dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Bidang Pasar Modal tahun 2015, ada dari Peraturan Bursa Efek Indonesia, ada juga Fatwa DSN MUI Nomor 80 Tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah di Bursa Efek Indonesia. Oke, dari tadi saya ada ngebahas saham. Saham teh apa? Saham adalah tipe investasi yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan
Dan setiap harinya kita selalu melekat dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Dari bangun tidur, hingga tidur lagi, hingga bangun lagi, hingga tidur lagi, kita tidak pernah jauh dari mereka. Bangun tidur, kalau kalian, biasanya yang pertama kali yang dicari itu apa sih? Pasti handphone. Handphone, ada nggak perusahaannya tuh? Perusahaan apa aja tuh yang ada di handphone? Banyak banget. Salah duanya kalian biasanya pakai provider, Telkom atau XL, TLKM dan EXCL. Bangun tidur udah megang HP, haus nih, pengen minum. Minumnya apa? Cleo, CLEO. Nah, udah minum, beset nih, pengen ke WC. Nah, sekalian mandi aja lah. Pakainya apa tuh? Unilever. Kalian sikat gigi pakai Unilever, Pepsodent ya. Terus sampoan juga pakai Unilever, sabun juga Unilever. Tubuh kalian Unilever semua. Oke, sarapan sekarang sama apa nih? Kalian biasanya makan sama apa? Sari roti. Ya, sari roti itu produknya ROTI, roti ya. Siang mama mie, Indomie. Makannya apa nih perusahaan ICBP? Malam diet, minum susu aja. Minumnya Ultra Jaya, ULTJ. Banyak banget ya perusahaan yang sudah kita pegang, yang sudah kita makan, yang sudah kita gunakan dalam tubuh ini. Tapi hari ini kita cuma jadi konsumennya doang. Padahal perusahaan-perusahaan ini mudah banget buat dibeli. Yakin gak mau beli dari sekarang? Nah, yang satu ini adalah warkat saham. Ini adalah fisik dari saham. Jadi kalian jangan aneh ya nanti kalau pegang yang beginian. Oh iya, sekarang saham juga udah mulai banyak nih dikenal masyarakat. Dipakai untuk hadiah wisuda, hadiah ulang tahun, bahkan dijadikan sebagai mahar. Yakin nih, cuma mau ngasih hadiah itu-itu aja yang udah mainstream di pasaran? Segera minta pada pasanganmu ya. Nah, kalau teman-teman mau, teman-teman bisa memulainya dengan membuat rekening di perusahaan sekuritas. Ini perusahaannya banyak banget emang. Mana yang bagus? Ya, teman-teman cari informasi lewat googling sendiri aja ya. Oh iya, daftarnya gampang kok. Sekarang tinggal online aja. Jadi nggak perlu datang ke kantor mereka. Cukup online saja. Nah, itu saja materi dan informasi minggu ini. Semoga ada manfaatnya untuk teman-teman ya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan bila ada pertanyaan, mangga silahkan bertanya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.